Selanjutnya, hubungan fungsi public relation dalam mengambil keputusan manajemen. Dalam kaitannya menjalankan fungsi, yaitu membina saling pengertian dengan publiknya, menurut Indra Wadi Tambin tahun 2004, ada 4 peran yang dapat dimainkan oleh public relation, yaitu yang pertama, entrepreneur atau in the middle, yaitu PR berperan sebagai sumbu antara manajemen dengan publik internal maupun eksternal. PR harus membantu menginterpretasikan kebutuhan serta perilaku publik terhadap manajemen atau sebaliknya. Yang kedua, lubrikat, yaitu pelumas atau pelicin untuk terciptanya hubungan internal dan eksternal yang harmonis dan efisien. Yang ketiga, monitoring atau evaluasi. Peran ini berfungsi untuk mengantisipasi adanya miskomunikasi dan mengantisipasi setiap perubahan yang dapat berdampak negatif. Dan yang keempat, komunikasi. Komunikasi ini dilakukan baik pada publik internal maupun publik eksternal untuk terciptanya saling pengertian antara kedua belah pihak. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat mengidentifikasikan ada 2 peran penting yang menonjol dalam PR, yaitu sebagai manajer dan sebagai teknisi. Hal mendasar yang membedakan kedua peran ini adalah keterlibatan PR dalam pengambilan keputusan di tingkat korporat. Manajer terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan para teknisi tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen. Materi yang kedua adalah public opinions. Pengertian public opinions. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, public opinions berarti opini publik, yang mana opini berarti suatu pendapat dari seseorang mengenai sesuatu hal. Misalnya, pendapat mengenai belajar online seperti yang kita lakukan sekarang, pendapat ekonomi di era pandemi, dan lain sebagainya. Sedangkan publik adalah sekumpulan manusia yang mempunyai perhatian dalam suatu hal. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa public opinions atau opini publik adalah pendapat dari sekelompok manusia atau masyarakat mengenai suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum. Nah, dalam opini publik, ada beberapa hal yang menarik seseorang untuk beropini atau memperbincangkan suatu masalah. Seperti yang pertama, pokok permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan. Hal ini menarik bagi publik karena memang berita tersebut sedang viral atau sedang trending. Jadi banyak sekali orang yang beropini tentang berita tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, berita tersebut akan tenggelam dalam arti tidak banyak lagi yang memperbincangkan karena berita tersebut sudah tergeser dengan berita baru yang sedang viral saat itu. Yang kedua, penawaran dari seseorang mengenai suatu produk. Sudah tidak heran lagi ya di zaman sekarang, khususnya untuk para wanita, jika kita ditawari atau bahasa sekarang diracuni oleh produk, contohkan saja kosmetik dan pakaian, pasti akan ada banyak sekali wanita yang akan terpikat. Entah itu hanya untuk mengenal produk atau bahkan untuk membeli produk tersebut. Apalagi produk tersebut adalah produk keluaran terbaru atau edisi terbaru. Itu sudah sangat dipastikan akan banyak sekali wanita yang tertarik karena menurut wanita penampilan itu sangat penting. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa para wanita tersebut akan beropini mengenai produk tersebut. Yang ketiga, seseorang yang berhasil. Orang yang berhasil biasanya akan dipuji-puji oleh orang banyak, seperti memuji tentang prestasinya, perubahan gaya hidupnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa orang-orang tersebut akan beropini atau berpendapat tentang seseorang yang berhasil tersebut. Dan yang keempat, perusahaan yang menghasilkan produk unggulan. Jika kita membeli produk di suatu tempat dan ternyata produknya tersebut bagus dan kita mendapatkan pelayanan yang memuaskan, maka bisa saja kita akan bercerita atau memperkenalkan produk yang kita beli kepada orang lain, sehingga timbul opini publik mengenai hal tersebut. Jika produknya dipandang bagus oleh masyarakat, maka perusahaannya juga akan dipandang bagus oleh masyarakat. Selanjutnya, istilah opini publik. Tadi saya katakan bahwa opini publik adalah pendapat dari sekumpulan orang. Nah, sekumpulan orang yang dimaksud di sini adalah sekumpulan yang mempunyai ketertarikan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal. Setelah kelompok tersebut tertarik, lalu barulah ada opini dari mereka. Nah, opini dari masing-masing orang tersebut kemudian digabungkan menjadi satu dan jadilah opini publik.
Menurut Catlip dan Center, opini publik merupakan suatu hasil penggabungan dari pendapat individu-individu tentang masalah umum. Sementara itu, menurut William Alpik, opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik. Jadi dapat dikatakan bahwa opini publik terbentuk melalui proses interaksi berupa perbincangan atau pertukaran pikiran antar individu, kemudian hasil perbincangan atau pertukaran pikiran tersebut dikemas menjadi satu dan jadilah opini publik. Kemudian, ciri-ciri adanya opini publik. Yang pertama, adanya suatu masalah yang bersifat kontroversi. Jadi, adanya suatu topik masalah yang sedang diperbincangkan. Yang kedua, adanya publik atau kumpulan orang yang menaruh perhatian pada masalah tersebut. Jadi, adanya kumpulan orang yang sedang memperbincangkan masalah tersebut. Yang ketiga, adanya situasi dan interaksi. Jadi ada situasi di mana ada sekumpulan orang yang berinteraksi untuk membahas masalah tersebut dan orang tersebut berdiskusi atau bertukar pikiran mengenai masalah yang sedang dibahas. Dan yang keempat, adanya pendapat hasil akhir. Jadi setelah berdiskusi dan bertukar pikiran, kemudian pendapat tersebut digabungkan menjadi satu, menjadi opini publik. Jadi singkatnya, ciri-ciri adanya opini publik adalah adanya masalah, adanya orang yang membahas masalah tersebut, adanya interaksi, dan adanya hasil akhir yang berisi kumpulan-kumpulan opini yang sudah ada.